Pertama-tama mari kita juga bersyukur atas segala rezeki yang telah kita katakan dengannya. Kita bersyukur pada Allah yang memberikan besar Allah Taala. Kedua kalinya selalu masalah semoga mengajarkan sekali Nabi Muhammad SAW yang telah menginspirasi kita dan satu program studi sejarah IKIP Google. Pengalaman organisasi ADSI atau Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Baik langsung saja kepadanya akan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Apa esensi ya? Merangkum ya. Oke, yang lainnya ya bagus. Jadi kita harus paham bahasanya. Kalian ini kan pada dia misalkan untuk bisa, ya kan? Ya. Untuk mampu, untuk bisa menulis resensi. Paling sulit nanti untuk bisa itu, untuk menulis bisa itu. Mengapa? Karena resensi, ya, seorang resensi itu ibarat dalam ilmu tata negara itu pengamat politik, ya. pengamat bumi. Saya katakan orang yang betul-betul tahu isi buku itu, bukan maksudnya itu. Anggap saya latar belakangnya sejarah, kemudian tahu resensi buku puisi atau nyampe, bukan maksudnya latar belakang saya tidak nyambung dengan kategori buku. Bukunya sastra. Seharusnya saya meresensi buku-buku yang ada kandungannya seperti karangan Kain Armstrong misalnya, buku-buku sejarah. Ya. Tapi karena saya ingin memahami, walaupun bukan latar belakang sastra misalkan, yang akan saya kaji itu, yang akan saya ulas itu, maka tidak berbeda. Seorang beresensi harus memahami buku itu. Ini hebatnya beresensi. Sekarang sudah melahap buku itu habis. Untuk menjadi presensi nanti, untuk menjadi presensi yang baik, dibutuhkan bekal. Apa bekal itu? Bekalnya presensi ya, bahasa. Jadi saya latar belakangnya sejarah. Kok bisa menjadi presensi, menjadi orang yang bisa presensi maksudnya? Ya karena ini bekalnya. Tatkala sudah belajar bahasa, siapapun dia, walaupun dia di syariah misalnya, jurusan tafsir atau usul di jurusan perhubungan agama misalkan, kalau sudah belajar bahasa dengan tekun, pasti bisa masuk ke sini bisa, masuk ke jadi presensi bisa. Sekarang terjadi degradasi bahasa, kurang penghargaan kita terhadap bahasa Indonesia. Saya katakan kalau kita berbicara bahasa Indonesia itu kurang keren, terjadi degradasi bahasa. Maka tidak berbeda kita timbulkan cinta kepada bahasa Indonesia. Ini pertama. Kedua, yang dari materi sini juga ya, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tidak cukup untuk yang hanya bahasa. Apa? Kita menjadi pembaca umum, pembaca yang keras, pembaca yang konsisten, istiqomah. Jadi pembaca umum, menjadi pembaca yang keras. Perpustakaan sudah ada 3 ya kebijakan ketua perpustakaan misalkan di masing-masing ruang pondok ada pondok membaca misalkan. Harus dibaca memang untuk menjadi pembaca umum. Tapi sebenarnya walaupun sekarang banyak tantangan, membiasakan menjadi pembaca yang umum itu bisa. Karena iklim di pondok itu enak ditata.
gampang mengalihkan, tergantung kreativitas, perpus. Tidak pura-pura dalam membaca, harus ditagih hasil tanggungannya, kan ya? Ada pura-pura, seperti ini. Kemudian di samping menjadi pembaca yang dulu adalah penafsir, interpretasi dulu, penafsir yang dulu dalam rangka untuk memahami konteks atau hubungan yang telah kita baca secara keras tadi. Jadi ini penting menginterpretasi sesuatu yang terkandung dalam suatu buku. Sudah pintu resensi sudah terbuka, bukan hanya resensi, yang termasuk juga artikel opini dan yang lainnya. Maka mari kita lihat sekarang cara meresensi yang baik, cara meresensi buku. Dalam bahasa Indonesia itu sudah tepat ya. Jadi sumbernya penyampaian saya ini ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia sumbernya. Cara meresensi buku, cara meresensi pertama jelas ya, harus perhatikan dulu identitas judul, apalagi penulis, apalagi terbit, penerbit, tahun terbit, apalagi IS, apa kebanyakannya ini? Oh, apalagi yang terkandung berapa? Ya. Oleh tebal buku. Kemudian melangkah ke bagian yang kedua, yaitu ulasannya atau inti batang tubuhnya atau isi resensi sangat terkait dengan cara menulis opini atau artikel. Mengapa? Karena nanti di batang tubuh resensi itu kalian harus punya judul yang sangat beda dengan ini. Judul resensi harus beda. Misalkan saya bawa buku The Power of Writing, misalkan judul di judul resensinya itu apa? Dari mana kita mau membuat judul untuk resensi kita? Itu pertanyaannya. Judul yang kalian ambil untuk resensi itu hasil dari pembacaan kita terhadap buku itu. Jadi harus dibaca tuntas. Setelah selesai, tanggungan sudah ada, kamu berhasil membaca, sudah selesai perilaku, tetapi judul resensinya. Judul resensinya berbeda, tapi tetap tidak menyimpan dari buku, dari judul buku itu. Misal judul bukunya The Power of Writing, kamu memberi judul resensi cara menulis yang tepat misalnya. Mengapa aku judul seperti itu? Karena memang The Power of Writing itu setelah saya baca perilaku, oh ternyata memang bukunya untuk menulis yang tepat. Paham? Bagaimana kalau bukan buku ilmiah, buku sastra atau antologi? Apakah harus dibaca dari misi A sampai Z? Tentu saja berbeda dengan buku ilmiah. Karena kalau
sastra apalagi puisi, per lembahnya itu ada judul-judul berbeda dari halaman 1 sampai terakhir. Coba dalam puisi biasanya ada bab-bab untuk memudahkan tema di mana puisi itu ditulis atau bagaimana kandungan puisi itu, pasti ada babnya. Karena kalian temukan kalau puisi yang dibagi ke bab-bab di bagian tubuhnya opini. Opini itu kan ada pendahuluan di bagian pertama. Berarti di bagian pertama resensi itu juga pendahuluan apa pandangan kamu secara keseluruhan terhadap buku itu. Misalkan kalimatnya, buku yang ditulis oleh ini disusun menjadi 4 bab. Bab pertama sudah lagi, bab kedua sudah lagi, bab ketiga sudah lagi. Dari berbagai bab yang ada, ternyata saya lebih tertarik membahas untuk bab pertama yang terkait dengan pendidikan agama atau filsafat. Berarti untuk pendahuluannya sudah ketemu bahwa buku itu ada 4 bab, tetapi kamu memfokuskan diri untuk mengkaji di bab 1. Maka di bab kedua nanti kalian fokus ke bab 1 ini. Biasanya di sini ada 3 alinea. Esensi yang baik itu adalah opini. Ada 5 paragraf. Pendahuluan, isi, penutup. Bab-babnya penutup. Seperti itu. Diulas. Dalam ulasan di bab 2, di paragraf kedua, paragraf ketiga, dan keempat, kamu harus mengutip dari isi yang kamu kaji di bab 1 dengan tambahan halaman berapa ini yang dikutip. Misalkan halaman 15 dia kasih HMM 15 huruf gitu. Dikaji lagi dengan bahasa kamu, terus dikaji. Ternyata kamu tertarik di halaman 24 ada puisi yang judulnya sendiri tulis ini yang menyuarakan tentang fah tentang ya belum terkait 1 belum kaji. Demikian seterusnya yang benar-benar ditutup di bab kelima itu tertutup. Apa isinya? Pandangan umum lagi, tapi apa isinya terhadap buku itu? Perhatian kamu terhadap buku itu. Misalkan buku ini adalah bertemakan kemajaan, maka sangat pantas untuk dibaca oleh remaja, oleh siswa kelas oleh SMP dan SMA. Berarti fokusnya buku puisi juga memang untuk remaja. Kok bisa menentukan seperti itu? Hasil pembacaan dari bab 1 yang kamu jadikan landasan mulai inti esensinya. Jadi kesimpulannya itu berisi atensi, ya, berisi atensi kalian terhadap tradisi yang ada di bab 1 itu. Ingat lagi, bab 2 3 4 tak sudah kan tadi disinggung secara umum, tidak usah lagi, tak usah yang terbaik penutup juga boleh harus itu. Di sini juga menjadi atensi kamu seperti kelayakan buku itu dibaca oleh raja misalkan, singgung juga di sini. Namun puisi ini ada kesalahan cetak dan kesalahan menulis, misalkan ada tipe-tipe yang tidak diperbaiki oleh editor. Katakan kesalahan cetak atau kesalahan menulis itu, ambil lalu jadikan utis. Di mana kesalahan tulis itu? Misalkan yang halaman 30 HMM 30 huruf.
kesalahannya itu. Namun secara keseluruhan buku ini masih pantas untuk dibaca oleh mereka yang sudah saya sebutkan di atas misalnya. Nah, puisi kita, esensi itu untuk masuk sekolah paling juga harus dibantu karakter, ditulis dibantu karakter untuk masuk perang. Kalau ada itu dibantu karakter dengan spasi alat tulisan tanpa bimbingan dari senior untuk menulis, tanpa apa namanya, kalian harus coba maksudnya harus selalu konsultasi bagaimana penulisan ini, dari bahasanya bagaimana, dari ejaan bagaimana, maka kalian dengan segan-segan untuk selalu bertanya kepada pembimbing. Itu yang penting. Kalau hanya menulis esensi kemudian tanpa diberitahukan ke senior, tidak akan ada pengembangan. Beritahukan ke senioritasnya, lihat ejaannya bagaimana, lihat ketersambungan antara terhadap 2 dan 3, terhadap 3 dan 4, ketersambungannya yang disebut dalam bahasa Indonesia itu tautan paragraf ya. Bagaimana itu harus ada pembimbing. Sekarang yang terakhir ya, yang terakhir saya sampaikan jenis esensi. Jenis esensi itu ada 3. Pertama, deskriptif, menggambarkan. Ini saya akan hanya merangkum saja di buku itu, menggambarkan. Misalkan merangkum novel, hanya menceritakan saja. Ini biasanya dibuat oleh kalian tingkat-tingkat menengah, SMP, SMA, itu biasanya bisa ke sini merangkum, kan bisa merangkum ya, bisa deskriptif. Kemudian yang kedua, jenis esensi deskriptif komparatif. Komparatif itu membandingkan, jadi menggambarkan dan membandingkan. Ini lebih sulit. Tingkatan kedua dibandingkan hanya semata-mata deskriptif. Karena seorang esensi harus membaca buku yang bukan hanya buku yang tidak diresensi. Misalkan Laskar Pelangi, ya, bukan hanya Laskar Pelangi yang dibaca, tapi juga karya-karya Wirata yang lain. Wirata punya 8 karya, misalkan punya 8 sampai teologinya itu sampai banyak teologinya Wirata itu dibaca semua. Jadi kita bandingkan Laskar Pelangi dengan karya Wirata yang 7-nya itu, yang dinilai, tetap dinilai oleh kamu. Misalkan Laskar Pelangi tetap menjadi sebuah novel yang tidak ada bandingannya. Misalkan setelah kamu baca karya-karya semuanya dari Wirata, Buniragara, tidak ada bandingannya, tetap Laskar Pelangi terbaik. Walaupun Wirata menulis novel yang baru, tetap tidak bisa mengalahkan Laskar Pelangi. Berarti itu komparatif, membandingkan. Paham ya? Kemudian analitik, komparatif. Ini yang terakhir, yang biasa dibuat di Kompas dulu, sekarang tidak ada, atau di Pos. Buku yang beresensi, orang beresensinya itu dianalisa dari sudut ilmu pengetahuan, bahkan ada sudut filsafat sekalian yang dianalisa secara mendalam, dianalitik.
dianalisa. Misalkan novel ayat-ayat cinta karya Habibur Rahman Al-Shirazi, misalkan di resensi dengan menggunakan tahap ketiga, diulas kandungan sosiologisnya di novel itu, diulas dalam tahap kedua. Kandungan keagamaannya diulas, terus kandungan politiknya juga diulas, kemudian dikomparatifkan dibandingkan dengan karya yang lain, bukan dari karya dari beberapa karya yang lain, tapi tetap setema. Misalkan apa setema di ayat cinta itu karya orang lain. Intinya dalam analitik komparatif, seorang resensi tidak mencukupkan diri membandingkan di karya orang yang sama, tapi dikomparasikan, dibandingkan dengan karya-karya orang lain atau sastrawan lain yang setema dengan buku yang kita kaji. Sama, bukan hanya di novel, bukan hanya di sastra. Misalkan buku ilmiah, kita analisis itu dari segi ilmu sosiologi analisis, dari segi agama analisis, dari segi budaya analisis, analitik ya. Kemudian kita bandingkan buku dari kaca itu dengan buku karya orang lain yang temanya sama. Kira-kira apa? Ya kira-kira apa gitu ya? Karya yang bukan dari karyanya si penulis teori kaca. Untuk berpindah dari satu peraturan ke peraturan yang lainnya itu tidak perlu pengetahuan yang baru. Tapi saya pernah menemukan juga adalah bagaimana ketika mau pindah dari satu peraturan ke peraturan lainnya itu kan sekali lagi ya. Jadi yang benar itu yang kemudian juga masalah titik kan dalam satu peraturan minimal 4 titik. Tapi kadang saya juga menemukan di majalah ada yang mana 3 titik. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika kita mau menentukan kekurangan sebuah buku, itu kita melihat dari segi penulisannya, misalkan dari kata-kata seperti, atau kita lihat dari atau kita tentukan kekurangannya itu dari segi alurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, apa bedanya resensi dengan sinopsis buku? Sedangkan resensi dan sinopsis buku itu bisa menimbulkan minat baca juga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, apa bedanya resensi buku dengan resensi film? Terima kasih. Kesimpulannya, karena kita menilai sebuah buku atau menimbang sebuah buku, maka semua hal terkait dengan buku itu, baik pewacanaan, tata letak, layout dan sebagainya, termasuk susunan bahasa dan jalannya, kesalahan, kepenulisan, seperti dan sebagainya, itu harus kita cantumkan dalam resensi. Gitu. Kemudian apa beda dengan sinopsis resensi itu? Kalau resensi itu menimbang, menilai, mencari kelebihan dan kekurangan, maka sinopsis itu disamakan dengan semata-mata membuat kesimpulan atau resume. Bedanya di situ, sinopsis tanpa penilaian, tanpa timbangan, tanpa mencari unsur-unsur kekurangan atau kelebihan, tapi kalau resensi harus kita cari kelebihan dan kekurangan dari buku itu. Itu perbedaannya. Artinya tahap untuk menuju resensi ya di sinopsis dulu, itu istilahnya. Itu jadi langkah untuk kita bisa resensi yang baik, belajar dulu untuk menyimpulkan atau merangkum sebenarnya atau mensinopsis dari buku itu. Dari hasil sinopsis itu kita lanjutkan kepada penilaian dari buku itu. Kemudian yang pertanyaan terakhir tadi tentang resensi sebuah buku atau film, apa perbedaannya? Ya,
Kalau resensi buku itu kita meresensi bacaan, teks atau media cetak, media yang dicetak. Kalau meresensi film, karena itu sifatnya elektronik, ya, maka kita memperhatikan, melihat cerita, plot, pokok, amanah dalam film itu. Namun, karena film itu bukan teks, bukan bacaan, maka yang dicari kelebihan atau kekurangannya di bidang apanya? Temanya saja, tema atau amanah dalam film itu, apa yang ada di film itu. Seorang resensi film harus memahami karakter tokohnya, antagonis atau protagonisnya seperti apa, dan amanah yang terkandung dalam film itu seperti apa. Apakah baik untuk generasi muda, atau memang film itu ditujukan ke anak-anak, ke remaja atau orang tua. Terus paham betul seorang resensi di dunia perfilman. Jadi di situ bedanya. Kalau buku ya sama sebenarnya sih, cuma bedanya teksnya saja, ada cetakannya, ada kalimat-kalimatnya itu yang ditekankan dalam buku. Buku pun juga ada sasarannya. Jadi ada untuk anak-anak atau untuk remaja atau untuk dewasa yang remaja dan anak-anak tidak pantas membaca buku itu. Coba film jelas sekali itu adalah alur cerita. Kalau buku berbentuk novel atau cerpen, kan belum tentu cerpen, dan belum tentu cerita. Misalkan seperti ini buku ilmiah atau populer ilmiah, tidak ada kaitannya dengan plot, tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur protagonis atau antagonis dalam buku. Jadi apa yang dinilai tentu saja kandungan atau isi buku dan kelayakan sasaran buku ini serta bahasa yang ada di situ. Seterusnya yang disebutkan itu perbedaannya antara resensi film dan resensi buku. Bisa dipahami? Ya. Dari penjelasan kembali tadi dan dari kesimpulan bahwa resensi ini merupakan inti atau ulasan buku yang ditulis untuk menarik minat pembaca. Dan untuk menjadi resensi yang baik, yang diperlukan yaitu pertama bahasa yang bagus, nanti dengan bahasa, yang kedua pembaca yang ulung, dan yang ketiga penafsir yang ulung. Dan untuk tambahan sebagaimana yang pesan pengasuh kita bahwa untuk menjadi penulis yang bagus kita perlu menjadi pembaca yang bagus. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.